Saya ngomong apa kowe? Itu harus dikonekkan dengan sumber listrik minimal setengah jam sebelum dipakai. Ya. Karena apa? Karena bagaimanapun juga dari arus listrik ketika masuk ke sini karena ada tahanan, ada voltase, ada ampere, ada bahan yang bisa panas seperti sebagian berubah menjadi panas dan itu nanti sangat mempengaruhi hasil penimbangan. Maka neraca ini harus dipastikan bahwa sudah stabil panasnya, karena bagaimanapun juga nanti pasti akan berhenti listrik itu sampai di mana. Itu yang pertama. Okay. Kemudian yang tolong ambilkan yang bersih. Yang kedua ini water passnya ada di belakang ini. Oke, di sini. Satunya 4. Jadi yang depan itu 2. Yang belakang, yang depan 2 statis, yang belakang yang bisa diatur. Tapi saya tidak memperbolehkan dengan ngatur pakai ini. Karena apa? Neraca ini sangat peka. Dia 0,1 mg aja tahu berubah. Sehingga kalau jenengan ngepaskan ini pasti nanti beratnya akan berubah-ubah terus ya. Nah, jadi maka dimahirkan dulu dengan itu. Yang merasa belum mahir dan merasa belum bisa cepat ya latihan. Kalau di rumah ada silakan latihan di rumah. Kalau nggak ada ya latihan di sini ya. Daripada cuma waktu nganggur ngerumpi. Oh ya nggak saya masukkan alatnya. Tuh. Kemudian neraca dipastikan datar itu dengan water pass. Kemudian nanti neraca dipastikan 0. Setelah ini kita cukup untuk di bump up atau panas ya, pemanasan. Maka kita nanti nimbang alasnya pakai botol timbang. Nah, kita harus berusaha seminimal mungkin menyebabkan kesalahan. Karena kalau terbebas dari kesalahan nggak mungkin. Kenapa? Ini kan ada tutupnya. Dan nanti gunanya tutup ini harus ditutupkan untuk mencegah ini terkontaminasi dari udara yang di sekitar. Ya. Nah, kalau ini ditutup, kalau ada tutupnya kalau nggak ditutupkan namanya nggak berfungsi. Tutup. Nah, bagaimana kita supaya ketika memegang tutup itu hanya seminimal mungkin. Artinya apa? Berat kosong itu jangan ada aktivitas yang dapat menyebabkan penambahan berat. Karena neraca ini ya, karena angin seperti ini tadi aja berubah. Ini dengan senggol aja berubah. Ya, karena ini sangat peka neraca itu. Ya. Maka nanti teknisnya ini dimasukkan, ini belum saya hidupkan ya. Ini diletakkan gini baru dicatat ya. Kan berarti berat kosongnya termasuk kotoran dari saya. Nah, tapi kalau kamu melakukannya gini berat kosong kamu catat, terus ketika mau menambahkan bahan itu dibuka ya, tapi 1 megang, nanti terakhir nutup 2. Nah, ini yang nggak boleh, kan seminimal mungkin ya. Nah, ini perbuatan yang salah. Sendok itu tidak boleh dimasukkan ke dalam tempat, nggak boleh, karena ini bahan kimia itu bereaksi ya. Meskipun ini sudah kita pilih penyu dengan kualitas yang bagus, tapi ya kalau dia terus menerus di dalam zat kimia ya tetap bereaksi ya, sehingga ini nanti jadi rusak ya. Kalau sebotol ini harganya 5 juta ya buang ya, karena paling murah 800.000 botol reagen yang itu ya. Kalau jenengan ngerusak
nanti pembimbing itu melihat kok sudah ada perubahan yang mencurigakan, cuma dibuang. Suruh ngejoli nggak? Saya nggak mau tahu, tapi dosamu udah gede. Karena yang ngotori kamu terus ini jadi dibuang. Saya iso tak apusi. Berarti Tuhan nggak akan pernah bisa. Ya itulah. Ya, kenapa saya selalu mengkaitkan pendidikan ilmu itu dengan agama. Ya, karena kita orang beragama, kecuali yang di sini nggak ada yang mengakui agama ya. Lah, tapi itu saya wajib untuk memberitahu bahwa perbuatan kita yang dapat menyebabkan salah sehingga itu menjadi dibuang, ya kan berarti ini dibuang sia-sia, ya itu salah. Nah kemudian nanti sendok itu megangnya gini. Ini karena ini diusahakan nanti ditahan, ya. Ini. Nah, karena nambahnya itu diketuk-ketuk, bukan blek bukan diketuk-ketuk, sehingga jatuh kecil-kecil. Kenapa? Supaya pertambahan beratnya itu bisa sambil kita lihat. Menimbang atau pekerjaan apapun di laboratorium itu toleransinya plus minus 10%. Artinya boleh kurang 10%, boleh lebih 10%. Loh Pak, kok boleh kurang, boleh lebih? Yang penting kan datanya pasti. Mau kurang 10% ya pasti, mau lebih dari 10% ya pasti. Kenapa kok pakai plus minus 10%? Supaya early warning atau peringatan dini pada kita ini ada. Loh, saya itu harusnya ngerjakan ini maksimum segini kok ini sudah banyak banget belum? Kan harus curiga, ya. Sebagai orang yang melakukan pekerjaan kan harus sudah punya kecurigaan. Jadi jangan robot. Kalau robot kan nggak mau tahu gitu. Kalau belum itu belum, ya enggak, kita manusia. Nah itu dipakai toleransi plus minus 10%. Sehingga apapun pekerjaannya. Nah kenapa kok harus pakai toleransi? Karena pengen cepet. Apa gunanya hasil lab kalau keluarnya pasiennya udah mati? Nggak ada gunanya. Harus cepat. Maka cepatnya di mana? 10%. Entah itu menimbang, entah itu nanti penetrasi, entah itu apapun, pokoknya kita punya toleransi 10%. Nah, kenapa 10%? Supaya nanti tidak berkepanjangan. Kalau ini 10%, terus ini nanti ada tahap ke sini lagi, 10% lagi, nah nanti selisihnya ada 20%, lama. Malah maksudnya mau cepat malah jadi lama, gitu ya. Nah itu ya. Juga 10% itu untuk kesalahan itu terkecil ya, nanti dibuktikan aja dengan ilmu statistik nih. Kenapa saya bilang dengan ilmu statistik? Karena kita bermain dengan angka, berarti kita harus memahami statistik. Terus ini meletakkannya begini, harus sudah selesai. Artinya petunjuk bagi siapapun yang menggunakan ini yang dipakai ya, sehingga kita nggak bahaya. Tapi kalau setelah itu kamu meletakkan gini, ya berarti kamu membunuh teman. Kalau nanti diusut ketahuan di dunia ya paling dihukum, kalau nggak ketahuan di dunia akhirat pasti dibunuh. Itu. Kemudian neraca ini, kita kan pakai toleransi 10%. Jadi nanti 10%-nya itu yang ditimbang, bukan wadah. Jadi misal ini saya timbang 20,331 berapa lah, 20,33 sekian. Saya nimbang 2 gram, berarti kan nanti jadi 22,33. Tapi 33-nya kan bisa menjadi 13 atau 53. Ya gitu. Jadi begitu jenengan lihat itu 10% ini wis yang kayak ini. Ya, makanya saya katakan nimbang ini dulunya saya hanya 45 detik. Ya. Untuk manusia produk lampau itu zaman saya dulu sekolah di sini itu guru-guru kami saya target harus 45 detik, enggak lebih dari 45 detik enggak lulus. Nah, tapi karena kualitas manusia makin lama makin menurun ya, terutama untuk generasi yang semakin baru ini kan semakin panjang ya, itu jangan pungkiri. Nah,
Jadi begitu kita nimbang, kita udah tahu. Ini nanti kan ada 4 desimal. Yang di depan desimal itu pasti nggak berubah. 22. Jadi begitu saya letakkan 22, 20, saya tulis dulu, nggak usah ditunggu ini. Berapa? Oh sekian, tulis. Jangan. Itu namanya kamu membuang waktu. Saya lagi ini belum sampai selesai, tulis dulu 22, desimal pertama, desimal kedua juga tidak akan berubah. Karena dia mencari kesetimbangan sampai desimal keempat. Yang agak lama desimal keempat. Jadi jangan ditunggu terus. Oh sekian baru ditulis. Udah berapa detik tambahnya. Nah. Demikian juga nanti kalau sudah dikasih bahan, tutup, sambil nutup gini nggak usah dilihat dulu, nulis dulu. Paling enggak dikit pertama, dikit kedua, gitu. Terus kita tulis desimalnya pertama, desimal kedua, kan sudah. Begitu nanti sudah timbang, ini udah selesai, tinggal nulis 2 dikit, selesai. Ya, itu yang menyebabkan 45 detik itu gitu loh. Karena kalau kita kan biasanya apa prosedural gitu loh. Oh, ditunggu dulu setelah stabil baru dicatat deh. Itu yang konyol itu gitu loh. Kita ini bukan robot kok ya. Kita ini bukan robot, kita ini manusia itu. Jadi jangan direndahkan harkat martabatnya. Jenengan besok kalau usahakan punya ini buku block note yang kecil. Nih, yang iso syukur masuk saku. Supaya apa? Kalau mau praktek apapun nggawa kuwi wis ayo. Enggak kelet bawa buku rak kubuk gitu. Iya. Kecuali misalnya print-printan urutan, print-printan laporan oke lah. Tapi untuk data enak itu. Nggih, langsung masuk sini. Jangan pernah sekalipun jenengan mengingat-ingat. Itu perbuatan konyol. Karena nanti ketika jenengan mau membuat laporan, tadi berapa ya? Lah ngapain kalau kamu tulis langsung selesai, buka, selesai, otak nganggur. Nah itu. Lu katanya otak udah pakai yang bener. Itu kan nggak ada gunanya pakai gitu-gitu. Kenapa kita suruh ingat-ingat di sini? Ditulis saja selesai kok. Itu kesalahanmu selama ini. Kan ya tadi ono apa-apa dicatat gitu toh. Ya, sehingga ketika itu atau catatannya bukunya gede banget. Jadi mau bawanya males, nyarinya males. Coba kalau itu. Seandainya hilang, ya udah beli lagi. Data yang kemarin ya udah buat laporan. Itu ya. Oke, saya pinjam pulpennya itu. Nah, untuk menghidupkan cukup tekan tombol ini. Tunggu beberapa saat. Ini memang belum 30 menit ya. Tapi ya udahlah. Nah, yang kedua menggunakan itu ngeprint belum? Nah, yang kedua itu kan neraca dipastikan 0,00. Jadi kalau sudah 0,00 ya sudah. Memastikan kok. Paling enggak apa memastikannya? Cara memastikannya gimana? Lihat. Memastikan kok gini, tapi di sini kok. Dan nanti saya yang menilai itu Anda lihat, kamu gini enggak? Nah, kalau kamu enggak gini kan berarti enggak memastikan itu. Nah, jangan dikira saya memastikan itu nanti, Pak, saya udah memastikan, enggak usah lapor. Besok itu kalau saya memakai itu, kamu tuh enggak usah ngomong. Saya udah bisa menilai kamu melakukan itu enggak gitu. Oke. Yang ini tadi memastikan ini ya. Nah, terus setelah itu botol timbang dimasukkan. Kak. Letakkan ini. Nah, ini saya sudah mulai nulis 20,33. Nah, berubah loh. Satu. Saya nimbang 2 gram.
Nah, ini kalau sudah stabil dia akan kembali ke nol, tapi ini lama kembalinya ke nol karena dia kan masih mencari yang pas. Nah. Ini udah selesai nih bang, udah itu aja. Ya. Ini kalau dihitung mesti masuk karena ini kan 2 gram, 1,15an. Ya kan? Ya, berarti kan masih masuk 10%. Nah, itu. Ya, tadi kan mungkin kok tak ganti sing kebak, jangan khawatir. Oke, itu saja tentang menimbang ya. Nah, monggo. Misalnya jenengan nanti ada waktu di instrumen instrumen sudah gini ya? Sudah ya. Ya, besok untuk yang hari apa? Selasa. Ya, langsung dibalik sendiri ya. Udah gitu aja. Selesai.